A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini monggo kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya kita dipertemukan kembali di majelis yang insya Allah barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumil qiyamah berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita melanjutkan pembahasan surat Al-Baqarah ayat 50. Ayat 50, 51, 50 dan 51 insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Wa idz wa'adna Musa 40 lailatan thumma attakhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Dua ayat saja. Ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, lalu kami menyelamatkanmu dan menenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedangkan kamu menyaksikannya. Ingatlah ketika kami menjanjikan petunjuk Taurat kepada Musa melalui munajat selama 40 malam. Kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sembahan setelah kebahagiaannya, dan kamu menjadi orang-orang zalim. Surat Al-Baqarah ayat 50 dan 51. Bapak Ibu, di dua ayat yang kita baca ini membahas tentang Nabi Musa. Jadi cerita tentang Nabi Musa. Allah mengingatkan kepada Bani Israel, ingat ketika Allah telah membelah laut. Jadi laut itu dibelah sedemikian rupa, kemudian menjadi jalan bagi Nabi Musa. Fa'anjainakum, dengan laut yang terbelah tadi Allah menyelamatkan Nabi Musa. Wa aghraqna ala Fir'aun, dan menenggelamkan pengikut Fir'aun. Zahir ayat jelas bahwa ayat ini menjelaskan tentang mukjizat, betapa kalau Allah berkehendak laut itu bisa terbelah, bisa jadi jalan. Nah, hikmah yang bisa kita petik Bapak Ibu, satu hal yang sama, kasusnya itu sama-sama laut terbelah, tapi satu hal yang sama, bagi Nabi Musa itu penyelamatan, tapi bagi Fir'aun pembinasaan. Dengan mana? Pikir. Coba dengan pikir.
kasusnya sama. Laut yang dibelah. Lah kok yang satu selamat, yang satu celaka. Kasusnya sama ya? Kondisinya sama. Jadi bagi kita sebenarnya Bapak Ibu, kita selamat dengan satu hal atau justru celaka dengan hal tersebut, itu satu hal yang bisa terjadi. Sekarang kita mencoba untuk menggali makna lain. Air itu bermanfaat atau membahayakan? Nah, kan tergantung kan? Tergantung. Ini air segini ini tidak bisa menenggelamkan panjenengan, tidak bisa. Tapi nyelok kita terus mati bisa tidak? Keselak mati loh bisa. Loh. Tapi di saat yang sama dia bisa, mohon maaf, orang kehausan dikasih minum tidak jadi mati. Itulah dunia Bapak Ibu. Yang kita hadapi itu selalu ada dua kemungkinan. Allah selalu menciptakan hal-hal yang berhadapan. Saat yang sama orang bisa mengambil manfaat, saat yang sama orang bisa menganggap itu bahaya. Quran baik kan? Baik. Tapi bagi orang zalim bahaya Bapak Ibu. Di Quran ada ayat, wala yazidul zalimina illa khasar. Dan bagi orang-orang zalim, Quran itu jadi tambah susah. Sama. Makanya Bapak Ibu, di dalam agama kita itu konsep dasar kita pertama apa? Iman. Iman itu apa? Meyakini. Apa yang kita yakini? Allah. Kalau jangan yakin kepada Allah, lalu lanjutannya apa? Saya yakin Allah memberikan yang terbaik pada saya. Kalau itu sudah terjadi, sebenarnya baik dan buruk kan lebih banyak ke persepsi kita, Bapak Ibu. Orang itu sering ngeluh karena dia mempersepsikan jelek terhadap situasi. Kan hanya begitu sebenarnya. Orang kakean ekspektasi saja semua jadi jelek kok. Umpamanya, ini umpamanya, saya pengen kopi, tapi yang di dekatnya ada air putih. Susah gak saya? Susah. Ekspektasinya kopi. Loh, ini berarti kan persepsi saya saja loh. Ini kan tidak benar. Makanya dalam Islam tidak usah diperbudak oleh keinginan. Karena keinginan itu menyengsarakan kita. Tidak usah diperbudak oleh persepsi. Karena persepsi itu menghancurkan kita. Tentu apabila salah. Nah, jadi Bapak Ibu, hal yang sama itu bisa saja. Nek kula niku wong sing ahli syukur, onone air putih, alhamdulillah. Tapi nek kula tukang ngeluh, kok koyo ngene tok. Loh, itu kan begitu toh? Loh, ini jadi sengsara. Padahal yang dihadapinya ya biasa-biasa saja. Jadi Bapak Ibu, kita itu jadi manusia harus memperbaiki pola pikir. Keyakinan kita kepada Allah itu harus baik, sehingga kita melihat sesuatu itu baik. Bapak Ibu, harga emas naik itu untung apa rugi? Nah, tergantung. Nek jenengan geng golek ya rugi, nek jenengan geng adol ya obati. Pertanyaannya terus sebenarnya gimana itu? Kan sama saja kan? Hanya tergantung siapa melihat apa. Bagi orang tidak punya duit, tidak tahu berita kan ya tidak apa-apa loh. Tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Pak, emas 2 juta loh Pak. Oh. Nah terus naik 2 juta mau ngapa? Beli, nggak punya duit, enggak. Nah terus masalah? Enggak. Kok bagi dia masalah? Ya ampun. Nah, jadi dengan masalah kan 3
masalah ini Bapak Ibu. Jadi mindset kita itu kadang membuat kita jadi celaka sendiri. Nah ini pembelajaran lah kita. Kita kan sedang ngaji, ada keadaan di sisi ini kan ada pembelahan laut, tapi dengan pembelahan laut itu Allah selamatkan Nabi Musa. Tapi dengan hal yang sama Allah menenggelamkan Fir'aun. Nah makanya kalau dengan kembalilah kepada Allah. Nah begitu. Kalau kita kembalinya kepada Allah nih kok enak. Siapa yang mengatakan begitu? Ya Allah sendiri. Kita lebih tenang. Innalladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang yang mengatakan Allah Tuhanku. Kita udah melakukan itu. Tsumastaqamu, kemudian dia konsisten. Konsisten dalam ucapan plus di dalam keyakinan. Apa yang akan terjadi? Tatanazzalu alaihimul malaika. Allah akan menurunkan malaikat. Apa yang dilakukan malaikat ketika orang meyakini, mengimani, mengatakan Allah Tuhanku, malaikat yang ngomongnya bukan hanya ngomong, membuat situasi, mendesain kondisi. Allah takhafu, tidak usah takut ya Bapak, tidak usah takut ya Ibu, tidak usah. Kenapa takut? Wala tahzanu, dan janganlah kamu susah. Tidak usah takut, tidak usah susah. Itu dikondisikan oleh malaikat. Allah yang gantung di Quran. Wa abshiru, beri kabar gembira kepada mereka. Bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang telah dijanjikan. Konsisten di dalam meyakini, mengatakan Allah Tuhan. Begitu mengatakan. Kalau itu yang kita lakukan, Allah yang akan kasih itu. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Nah, ini belajar kita semua Bapak Ibu, yang sama bisa saja efeknya beda. Hal yang sama bisa saja kan beda. Ini banyak yang melatar belakang ini. Oke, tadi monggo kalau dengan latihan husnudzon kepada Allah. Latihan ini. Satu saat Rasulullah niku diuneni ya. Kadang nyala kadang datang. Cek ya. Rasulullah niku diuneni ya Bapak Ibu. Tapi bagi Rasulullah itu menusuk. Sampai beliau itu sedih. Biasanya nggak dipikir, tapi ini dipikir oleh Nabi. Jadi Allah diuneni ya. Apa kamu itu? Katanya Nabi, kok makan? Jadi mulai ini apa tadi? Apa kamu itu? Katanya Nabi kok makan? Jalan-jalan di pasar sih sama. Itu bikin Nabi itu agak susah. Beliau sedih memikirkan itu. Nah, habis itu kemudian satu saat malaikat Jibril takziah kepada beliau. Takziah ini kenapa Bu? Layak. Nah itu bahasanya dengan ini. Takziah itu maknanya menghibur. Jadi wong dangdutan kayak jenenge takziah. Loh, takziah makna dasar ini menghibur. Menghibur orang yang kesusahan. Itu namanya takziah. Cuma kan kita wis kadung kulino. Takziah sama dengan melayat. Berarti nek takziah mesti wonge mati. Nah, malaikat Jibril itu takziah kepada Nabi. Takziah menghibur maksudnya nopo to Kanjeng Nabi. Lah ya to Jibril, wong kok ngene iki aku.
Nabi kok mangan, lah kok mangan? Kira-kira. Habis itu Bapak Ibu, Nabi duduk. Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam untuk wahai Rasulullah. Saya membacakan salam dari Allah untuk. Nah, masalah itu dengan itu Allah turunkan ayat dengan membuka Al-Furqan ayat 20 akhir juz 19 akhir juz 18 akhir juz 18 itu Al-Furqan 20. Nah, itu ayat namanya tasniyah dan takziah, ngedum-ngedum kajian Nabi. Apa kata Allah? Wa ma arsalna min qablika. Ayat ini. Wa ma arsalna min qablika. Soalnya model ayat itu agak banyak, jadi saya khawatir kalau salah. Wa ma arsalna qablaka, bukan min qablika. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Kami tidak mengutus rasul sebelummu, wahai Nabi Muhammad, melainkan mereka pasti menyantap makanan. Apa tuh? Jadi mangan kita nolak. Kajian Nabi itu nanti ngotot makan boleh. Dulu nabi-nabi itu juga makan. Bahkan hidup itu paling penting makan. Makanya demi makan orang boleh melakukan sesuatu kalau untuk hidup. Makan babi boleh nggak? Boleh kalau untuk hidup. Kalau untuk hidup ya, artinya untuk bertahan hidup hanya ada babi boleh. Makan itu penting. Nah, jadi Nabi makan dan berjalan di pasar. Tidak apa-apa. Nabi jalan di pasar itu tidak masalah. Kami menjadikan sebagian kamu sebagai cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Nah, ini konsepnya Nabi. Bapak Ibu pernah ketemu tetangga saya murah kepenak? Pernah ketemu teman yang rese? Pernah ketemu teman yang julid? Tukang rasani. Nah, pertanyaannya ngono itu sepiye sikape. Nah, ini ayatnya kayak ini. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Kami menjadikan sebagian kamu, tetangga yang julid itu, teman-teman yang rese itu. Siapa yang bikin itu? Allah itu. Itu makhluknya Gusti Allah ya. Oh, itu makhluknya Gusti Allah menurut. Terus itu dijadikan sebagai ujian bagi Anda. Jadi ini pun disengaja, jangan ditemokin kalau konco sing kepenak ini disengaja kalau Gusti Allah. Itu disengaja, bukan kebetulan Pak. Disengaja. Saya itu hidup kok tidak enak ya, sana ketemu penipu, kesini ketemu penjahat. Kenapa? Ujian, gitu aja. Ayatnya mana? Ini itu ujian Pak. Emang Kanjeng Nabi ketemu Abu Lahab enak? Nggak enak itu. Emang Kanjeng Nabi ketemu Abu Jahal itu suka? Enggak. Nah, karena hidup itu dinamikanya banyak sekali, Allah sampaikan kepada Nabi. Ini takziahnya begitu. Ngedum-dum. Udah. Siapapun yang ketemu Anda itu, ya Rasul, itu ujian. Oh, enak. Coba kalau panjenengan pikirnya begitu. Enak Bapak Ibu. Karena kita berpikirnya udah benar. Ini ujian. Kalau ujian itu ya selesaikan. Iya, kita tahu dulu bagaimana menyelesaikan ujian ini. Jadi Daud Gusti Allah kan buka sedikit tadi. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Kami jadikan sebagian kalian untuk sebagian yang lain itu sebagai cobaan.
Terus Allah nanyanya itu bukan untuk mengeluh atas biun. Maukah kamu bersabar? Mau tenang, Gusti Allah dawuh mau tenang. Nah, jadi Bapak Ibu, apa yang terjadi di hadapan kita itu sesungguhnya semuanya baik. Kalau kita menggunakan persepsi ini, semuanya baik. Tidak ada yang tidak baik. Nah, kita itu menganggap tidak baik karena yang digunakan hawa nafsu. Yang kita gunakan itu ilmu kita yang tidak betul. Sehingga semuanya jadi nampak tidak baik. Itu rumus Bapak Ibu. Nah, ini kalau ada orang kok banyak susahnya, banyak sedihnya, hidup tidak bahagia. Apakah lingkungan yang mencetak? Dirinya yang mencetak itu. Nah, itu rumusan agama begitu. Kalau kita bicara tentang rumusan agama, ya begitu-itulah adanya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Masih di ayat 50 ya. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ahla fir'aun. Yang kedua, suatu saat Rasulullah itu pergi ke Madinah. Beliau hijrah pindah ke Madinah. Beliau kemudian ketemu orang Yahudi. Kebetulan tanggal 10 Muharram. Nah, pada saat itu kemudian Rasulullah nanya, "Tuh Mas, sampean kok poso enten opo? Kok kalian puasa itu gimana ceritanya?" Lalu kemudian orang Yahudi tadi menjawab, "Kami berpuasa sebab saat ini itu maksudnya hari yang sama, tanggal bukan hari, tanggal yang sama, tanggal 10 Muharram ini. Dulu Allah menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun." Jadi ayat 50 itu terjadi pada 10 Muharram. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Lalu kemudian Nabi mengatakan, "Loh, kalau kalian puasa untuk bersyukur atas diselamatkannya Nabi Musa dan ditenggelamkannya Fir'aun, maka saya layak berpuasa." Nah, ini dawuhnya Nabi gitu. Sejarahnya begitu. Sekarang kita bedah, Bapak Ibu. Ternyata bersyukur itu polanya Nabi itu ada dua. Pertama, bersyukur itu caranya tidak makan. Nah, ini polanya. Ada apa Pak? Alhamdulillah anak saya itu lulus kemarin dapat beasiswa S3. Nah, dengan saya undang syukur di rumah ya, besok Senin. Ya. Habis syukuran alhamdulillah jenengan katuran untuk apa? Ini syukurannya versi 1 tanpa makan. Kan syukurannya kan poso kan? Coba jenengan kira-kira diamuk tanggane betul ini. Ini aneh-aneh ini. Syukuran kok gak ada makan kan begitu. Padahal peristiwa ini syukurannya itu puasa. Syukuran puasa. Itu versinya. Bapak Ibu pernah lihat pesta ulang tahun? Syukuran itu makan-makan apa tidak makan? Makan-makan. Nah, saya cerita. Suatu saat Nabi itu ditanya, "Jeng Nabi, panjenengan yang dina Senin kok poso ing ngopo?" Dijawab, "Ini hari lahirmu, saya puasa." Nah, kita kalau syukuran kan hari lahir kan happy birthday. Terus yo nyanyi yo tiup lilinya, tiup lilinya. Jadi tiup lilin iso seneng. Ya, itu kan dipersepsikan
merasakan bahagia. Ya enggak Bapak Ibu, itu kan orang pengen perhatian atau diperhatikan saja. Nah, syukuran versi A, versi pertama itu tidak apa-apa. Doa Bapak Ibu, tapi konsep itulah yang dibenarkan oleh Nabi. Yang pertama versinya tasyakuran itu bentuknya puasa. Lagi jenengan yang ulang tahun puasa tiru Nabi. Ulang tahun kesuwen Pak. Ulang hari. Ulang hari itu seminggu sekali ya. Kan Nabi ulang hari apa ulang tahun? Ulang hari tiap Senin. Yang ulang tahun itu ini tiap 10 Muharram berarti ulang tahun ini setahun sekali. Tapi nuansanya sama. Kalau Nabi puasa tanggal 10 Muharram itu karena tasyakur, bersyukur kepada Allah. Nah ini satu, versi satu itu nggak pakai kanggo Pak. Angel masalahnya, berat urusannya. Syukuran kok tidak makan-makan. Nah ada versi kedua, syukuran namanya walimah. Pernah dengar walimah ya? Walimah itu artinya syukuran, pesta. Nah kalau walimah itu syukurannya pakai makan-makan. Pakai makan-makan. Kalau di Indonesia itu syukuran itu banyak, pakai makan-makan ini banyak. Oke. Yang nyambung dengan kitab fikih itu ada beberapa. Ini orang mau haji sudah mulai berangkat ya, kloter 1 hari ini. Nah, biasanya kita kalau syukuran haji makan-makan apa tidak makan? Makan-makan, namanya walimatus safar. Nah, itu walimatus safar. Syukuran makan. Ini pesertanya lebih baik, lebih banyak daripada yang pertama. Karena yang pertama tidak pakai makan. Itu walimatus safar, namanya walimah. Lah asline kaji niku syukurane mangkate apa bali Pak? Yang pulangnya apa? Yang pulangnya. Asline niku pulangnya. Berangkatnya itu jalur donga, baline syukuran. Ada walimahnya ada? Ada. Ada. Itu namanya walimah nakilah. Ora patek usul. Padahal luwih sunnah kuwi. Nah, jadi walimah nakilah. Kayaknya jenengan yang haji enggak melakukan ini. Apa? Nah itu walimah nakilah itu makan-makan itu. Walimatun nakilah. Oleh-oleh lain namanya bukan walimah. Itu walimah. Ada walimah nakilah. Enggak apa-apa, enggak wajib. Cuma itu walimah, namanya syukuran. Ada lagi walimah akikoh. Itu syukuran makan-makan lagi. Bisa walimah akikoh makan? Iya, makan-makan. Terus ada lagi walimatul us, walimah nganten. Walimah nganten itu kalau fikihnya, ini bicara fikih ya, kalau tradisi beda, supaya jenengan ngerti saja, dan mungkin tidak dilakoni. Walimah ulus, walimah nganten dilakukan kapan? Sebelum nikah atau sesudah nikah? Dan walimah nganten itu dilakukan sebelum nikah atau sesudah nikah? Mau ngerti? Kalau fikihnya dulu, kita bicara fikih zaman dulu ya, sesudah nikah dan sesudah kumpul suami istri. Nah, modelnya ngono. Berarti nek wis kumpul kok wis walimah, berarti wis kumpul suami istri. Kalau pas nikah istrinya sedang haid 15 hari, berarti walimahnya sesuk ngenteni setengah bulan meneh. Makanya pada waktu Covid itu persis walimahnya sepi, ngantenane sepi. Ada boleh waktu itu kan mengadakan pesta tau. Terus
5 bulan lagi baru walimah. Lho kuwi persis kuwi wae fikih biyen. Itu walimah. Lho itu pesta. Itu di dalam kitab-kitab fikih klasik itu udah disebut. Pesta itu makan-makan. Namanya tasyakuran, walimatul urs, walimah nganten. Nah, kalau jenengan bingung walimah nganten ke sing resepsi, apa sih kan? Ya mesti ini resepsi bal nikah kan itu. Resepsinya juga sekarang langsung ya Pak ya? Langsung apa? Akad langsung ya? Ya lumayan lah sudah akad. Nah, jadi itu namanya walimah, makan-makan. Syukuran bentuknya adalah dengan makan-makan. Tuh, ya macam-macam lah Bapak Ibu. Nah, saya ingin sampaikan bahwa cara bersyukur itu ada 2 versi. Bersyukur dengan cara puasa legal, bersyukur dengan cara makan-makan legal. Tapi nek jenengan pengen persis, ya mendekati persis sama Nabi, khusus syukuran ulang tahun, ulang hari itu poso. Niku luwih cocok karo apa yang dilakukan Nabi. Tapi ketok emoh doang. Lah wong Jawa niku nek meh kaya Nabi kabutan. Akhirnya kiai-kiai dulu ya wis sampean lahir apa Mas? Senin. Tiap Senin poso. Sesasi pisan, wah ya ndak apa sekali. Akhirnya digawe weton, Senin pon, ya wis sesuk. Senin pon sesuk. Asline kan ya Senin ngono wae kok ono plone kliwon. Tapi nalangi daripada kon poso tiap Senin kabutan, ya ngepon kan 5 minggu sepisan. Mending sekali seminggu, mending 5 minggu sekali daripada belas. Kan ngono maksudnya. Karena ada yang mempersalahkan, Ustaz, itu ada puasa weton itu bid'ah itu Ustaz. Ya saya tahu weton basa Jawa, bahasanya itu kelahiran. Wetone ana paipon, aku ya kanggo misahke kok wae, padha wae asline. Nah ini kan cara-cara kita bersyukur ke ono ilmu nih. Terus menurut saya jenengan kan wong kutho ya. Pernah punya hajat mantu tuh Pak? Gawe jenang bener Pak? Kosong-kosong. Enggak ya? Udah ada ya? Udah jadi tapi ada jenangnya? Ada. Oh. Ketoknya kula nek anu ning resepsi doang nggih jenang. Masalahnya kosong buat apa itu dia suwe-suwe antoks, tapi kalau di kampung sih kalau sambatan gawe jenang. Pertanyaan nih, jenang itu tradisi Islam apa tradisi Jawa? Jawa apa Islam? Jawa, yakin? Yakin. Pulau patos ke hati sih. Saya pulau patos ke hati sih. Semoga ketemu. Jenenge apa kan? Jadi ngeten, Rasulullah itu pasca perang Khaybar, beliau itu menikah dengan Sofiyah. Pada saat menikah dengan Sofiyah, Rasulullah itu bikin jenang. Jadi asal muasalnya Rasulullah itu dulu menikah dengan Siti Sofiyah, lalu beliau bikin jenang. Ceritanya ngoten. Cuma hadisnya boleh ketemu akil boleh. Tapi itu jelas hadis Sahih Bukhari.
daripada golek boten ketemu wis wonten iku pokoke. Tapi itu betul Bapak Ibu. Saya kasih kata kunci Sofiah metune banyak sekali. Sofiah binti Huyai. Tapi intinya ternyata tadi apa? Bikin jenang itu yang melakukan siapa? Rasulullah. Itu suatu saat di desa itu kan sudah mulai pada tidak mau pakai jenang. Begitu saya terangkan seperti ini, buat jenang lagi. Ya jenangnya beda sih jenangnya. Tapi pada prinsipnya memang Rasulullah itu punya cara-cara tertentu ketika beliau menjalankan sesuatu. Nah, jadi betul ketemu ya, wis pokoke niku ngoten niku. Itu cara syukuran, cara tasyakur. Ada yang pakai makan, ada yang pakai tidak makan. Monggo jenengan mampilih yang mana. Tapi yang jelas Rasulullah kalau walimahan beliau makan-makan, tapi kalau modele ulang hari beliau memilih tidak makan. Oke, kita kembali ke ayat tadi. Jadi ayat 50 surat Al-Baqarah ini terjadi pada tanggal 10 Muharram. Dan itulah yang kemudian disebut dengan hari Asyura. Sekarang saya lanjut yang ayat 51. Wa idh wa'adna Musa 40 lailah. Dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Nabi Musa selama 40 malam. Bapak Ibu, selama 40 malam Nabi Musa dipanggil oleh Allah. Kemana beliau itu dipanggil? Ke Bukit Sinai. Ke Bukit Sinai. Beliau pamit kepada masyarakat, sebenarnya pamitnya sebulan 30 hari. Kemudian oleh Allah diperpanjang menjadi 40 hari. Nah, sekarang kita bahas mengenai 40 Bapak Ibu. Di sini disebut 40. Kata 40 di dalam Al-Quran itu disebut beberapa kali. Terus kemudian di hadis kata 40 itu juga disebut. Di dalam sejarah Islam 40 itu juga menjadi beberapa ciri khas tertentu. Nah, jadi memang kita ini kan tidak bisa lepas dari cerita mengenai apa-apa yang disebut di dalam Al-Quran. Nah, yang pertama Al-Ba'ina itu jadi kalau yang bentuknya Al-Ba'in itu di Quran ada 4 bentuk. Pertama surat Al-Baqarah ayat 51 yang tadi kita baca itu. Yang kedua Al-Ma'idah ayat 26 itu juga menggunakan redaksi 40. Itu kaitannya juga dengan Bani Israel. Kalau tadi 40 malam, kalau Al-Ma'idah 26 itu 40 tahun. Ketika Bani Israel dihukum oleh Allah di satu tempat namanya Tih. 40 tahun mereka tidak bisa pergi. Terus kemudian yang ketiga di surat Al-A'raf 142 itu yang tadi saya sebut, Allah menjanjikan sebenarnya 30 malam, kemudian disempurnakan menjadi 40. Itu tadi kenapa saya sampaikan, loh Pak, katanya 30 ini
Al-A'raf juz 9 ayat 142. Dan kami telah menjanjikan kepada Musa memberikan Taurat 30 malam, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam, maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. 3 Bani Israel kabeh 40. Kemudian yang keempat, nah kita ini Bapak Ibu. Jadi yang keempat ada di Al-Ahqaf juz 26 ayat 15. Al-Ahqaf 15. Di situ membahas tentang siapa yang disebut orang dewasa. Ternyata dewasa itu 40 tahun. Niku dong Al-Ahqaf 15. Berarti angka 40 disebut 4 kali dalam Quran, 3 tentang Bani Israel, 1 tentang kedewasaan manusia. Makanya ada istilah apa itu? Hidup dimulai angka 40 ya. Nah, life began 40. Nah, jadi katanya begitu. Nah, angka 15 memang membahas tentang apa yang disebut angka 40 itu. Karena apa? Sudah saya bacakan aja. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Sehingga apabila dia, anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa. Nah, lalu jangan usianya 40 tahun, tunggu ini. Di apal gitu. Nah, apal ini. Niki. Doanya ini, sehingga ketika berumur 40 tahun dia berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini kapan-kapan dibaca Bapak Ibu. Atau saya dengan kata saya kan 40 tahun wujud. Nek didelok wajahe kan ketok ya. Petang puluh ini kita wujud. Berarti ayat ini kan relevan. Silahkan dibaca itu yang ngajari Quran Al-Ahqaf 15 juz 26 dibolehi mawon. Al-Ahqaf ayat 15 juz 26 1 lembar lebih dikit. Itu ayatnya. Saya alhamdulillah karena sudah 40 tahun ikut doa ini. Ya kadang seminggu sekali, kadang ya 2 hari sekali, macam-macam. Kadang-kadang macam-macam ya. Jadi yang penting ngikuti aja Quran ngendikan ngeten, melu wae. Melu niku luwih aman. Itu angka 40 Bapak Ibu. Ada 4 kali, 40 disebut dalam Quran, 3 Bani Israel, 1 doa untuk penyebutan orang dewasa. Ini hikmahnya bagi kita adalah supaya kita itu ya sedikit menghargai tentang 40 tadi. Nabi Muhammad diutus usia 40. Kemudian seringkali 40 itu dijadikan patokan. Patokan untuk keistiqomahan. Ketika Nabi menjelaskan tentang tonggo kepion, tonggo 10 depan, 10 belakang, 10 kanan, 10 kiri, kan 40. Jadi 40 itu sering digunakan menjadi kata kunci. Kemudian sholat arba'in itu 40. Terus kitab hadis itu yang terkenal namanya Arba'in Nawawi itu jumlahnya 40. 40 tambah 2.
Lalu Rasulullah mengatakan siang ayam hadis 40 cek kadang mati. Jadi ternyata Rasulullah juga Rasulullah itu juga mendorong seseorang itu untuk menghafalkan hadis itu sampai 40. Jadi hadis arba'in nawawi itu aslinya standarnya untuk apa begitu. Jadi angka 40 itu sesuatu yang luar biasa. Dalam Al-Quran disebut sebanyak-banyak. Nah, dalam konteks ayat yang kita baca ini, ternyata 40 hari ditinggal umatnya Nabi Musa sudah sebagian sesat. Jadi ditinggal 40 malam untuk menghadap kepada Allah, ternyata pulang sebagian umatnya sudah menyembah anak sapi, patung anak sapi. Jadi hati-hati, jangan yang petang untuk dino ngaji iso ngono iki. Ya mboten nyembah patung anak sapi, nyembah duit, nyembah macam-macam. Hati-hati. Ini Nabi Musa kan nggak ngaji 40 malam lagi, tidak membersamahi 40 malam. Oh ini Nabi Musa itu meninggalkan 40 malam. Masalah di masyarakat. Jadi ini masalahnya ya sesudah 40 malam, tsumma takhatumul ijla min ba'di. Mereka diprovokasi itu. Lalu ada lagi para ulama itu sampai ke level yakin bahwa sesuatu yang viral itu maksimal 40 hari. Sebenarnya itu menceritakan tentang kisahnya Aisyah yang dituduh selingkuh. Itu beritanya viral. Hari ke-40 selesai. Itu kemudian para ulama mengatakan, kalau berita seheboh itu saja 40 hari itu mandek PDW, dan beliau hanya mengatakan fasokun jamil, aku sabar bahwa selesai. Lagi dengan yang digosipi 40 dino mandek tuh, tinggal rumah wae 40 dino mandek dewe. Jadi Nabi itu sampai pusing menghadapi. Nah ini ngomong sahabat jadi tukang gosip kabeh. Tukang gosip yang digosipi Aisyah istri Nabi, katanya beliaunya selingkuh, bukti nggak ada. Baru dibebaskan Al-Quran selesai, dan itu kurang lebih 40 hari. Makanya kan jangan remehkan angka 40 ini. Oke Bapak Ibu, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ayat 50 dan 51 surat Al-Baqarah, semoga manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Monggo kalau ada pertanyaan dipersilakan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ustadz, kami ingin menanyakan hijrah kaitannya dengan mengatasi permasalahan yang dihadapi. Kalau tadi kami menangkap bahwa permasalahan itu adalah ujian atau kita bisa mengatasi berbagai macam permasalahan, ya terutama karena sikap kita terhadap cara terbaik mengatasi permasalahan itu. Tapi di dalam sejarah kita mengetahui hijrahnya Nabi ke Madinah. Kalau tidak salah kami menangkap bahwa itu juga merupakan cara mengatasi permasalahan yang dihadapi di Mekah. Sekiranya itu saja Pak, terima kasih. Matur nuwun. Bapak Ibu, Nabi itu menyelesaikan masalah nunggu perintah. Jadi kalau kita bicara Nabi itu tidak akan menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri. Beliau akan mengikuti surat perintah yang diperintahkan Allah. Kalau masalah hijrah, sebenarnya Rasulullah itu pengen hijrah udah lama. Makanya beliau hijrah kemana? Ke Taif dulu. Tapi hijrah ke Taif itu menyelesaikan masalah apa nambah masalah? Nambah masalah. Nabi dikutuki waktu kok. Ternyata. Nah, Rasulullah itu menyelesaikan masalah hijrah ke Madinah itu nunggu perintah Allah. Kalau Rasulullah melakukan itu secara mandiri, meskipun tidak salah, beberapa kali memang tidak menjadi solusi. Karena memang tidak diperintahkan oleh Allah, dan itu legal karena Rasulullah diberikan kewenangan untuk ijtihad. Rasulullah berpikir diri, aku tak ingin dioleh, tapi belum tentu menyelesaikan masalah. Saya kasih contoh. Apakah Rasulullah pernah dikritik Allah? Pernah. Tapi jangan ikut-ikut. Yang boleh kritik hanya Allah saja. Suatu saat, Bapak Ibu, Rasulullah itu giginya tagal, mukanya berdarah, kena senjata. Yang menghantam itu orang kafir pada saat perang. Lalu Rasulullah menyampaikan begini, tidak akan beruntung orang yang melukainya Nabi. Nah, pernyataan itu ternyata dikritik oleh Allah. Allah menurunkan ayat, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dzalimun. Bukan urusanmu Muhammad apakah Allah akan menerima tobat orang yang melukaimu itu atau Allah akan mengazabmu. Rasulullah langsung menyadari, wah, berarti ini Gusti Allah kehendaknya begitu. Berarti Allah justru akan memberikan kesempatan taubat kepada sebagian orang yang melukai nabinya. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Solusinya Nabi justru mendoakan mereka dengan doa yang baik. Dengan doa yang baik. Nah, jadi kalau konteksnya hijrah, apakah hijrah menuju Madinah itu solusi? Ya, atas permasalahan umat Islam. Tapi apakah hijrah itu solusi? Belum tentu. Karena hijrah yang dilakukan Nabi ke Taif pun tidak membuahkan hasil apa-apa.
Yang hijrah fenomenal itu yang ke Madinah, dan itu di bawah bimbingan wahyu. Di bawah bimbingan wahyu. Loh, Kanjeng Nabi kan tidak di bawah bimbingan wahyu. Di bawah bimbingan wahyu, cuma Nabi diberikan kesempatan untuk ijtihad. Makanya Nabi ada ijtihadnya, ada analisanya. Nah, ketika Nabi analisa, Nabi tidak mengabsolutkan kebenaran. Makanya beliau disuruh musyawarah. Karena apa? Apa yang disampaikan Nabi itu nanti juga bisa saja tidak membuahkan hasil yang seperti yang dikehendaki. Nah, kembali ke tema kita ini, karena pertanyaan tadi kan konteksnya kaitannya dengan masalah bagaimana kita itu berikhtiar menyelesaikan masalah yang dibahas di ayat tadi dan yang kita bahas itu menyelesaikan masalah dari diri kita. Jadi yang kita bahas masalahnya itu masalah yang dari diri kita. Yang tadi saya contohkan, ini air masalah atau manfaat. Situasi yang ada itu masalah atau manfaat. Kita punya kuasa atas diri kita untuk mengatur apakah ini kita sebut masalah atau ini kita sebut madarat, karena kita punya kuasa penuh atas diri kita. Jadi itulah yang ditawarkan oleh aturan agama kita, sehingga kita persepsinya ini ujian, bukan kutukan dan bukan yang lain. Pak, kok harga-harga naik itu gimana? Ujian. Wah, kalau begitu ya tidak enak tuh Pak, kita tidak bisa bahasani pemerintah tuh Pak. Ya memang begitu. Ujian. Enak atau kalau begitu? Enak. Loh, kalau begitu kita kebutuhannya gimana? Nanti pulang ya ujian. Loh, kalau begini saya nanti sakit ya ujian. Kalau begini nanti saya nggak bisa berpikir, nggak pikirannya Anda itu juga ujian itu. Kenapa Anda berpikir sesuatu yang keliru? Jadi ujian, semuanya itu ujian. Oke. Ujian yang telah didesain oleh Allah untuk menguji kita semua. Tapi itu ada yang nggak setuju. Ada Bapak Ibu yang nggak setuju, mengatakan itu pikiran pasif Pak, bukan aktif. Kita sebagai manusia harus aktif. Kita harus berusaha. Berusaha itu wilayah lain. Wilayah lain. Orang sering salah paham. Dulu ada orang Yaman. Orang Yaman itu mau haji sekelompok. Mereka ngomong, saya tidak akan berbekal. Jadi sampai duit yola, sampai pakanan yola. Artinya apa yang terjadi? Setiap elek jatuh Bapak Ibu. Lalu dia mengatakan, saya tawakal kepada Allah. Apa yang disampaikan oleh Allah? Wa tazawwadu, kalau mau kaji samu, perintah gitu. Fa inna khairaz zadi taqwa, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Sebaik-baik bekal takwa di sini. Lihat nih, tapi gowo sama. Makanya kalau saya menganjurkan orang yang mau haji, satu sing akeh. Loh, Ustaz kok malah mau mikirnya dunia? Loh, itu perintah Gusti Allah. Wa tazawwadu. Nah, tazawwadu dohire kita kan ikhtiar, tapi batine semuanya adalah ujian dari Allah. Kalau itu yang terjadi Bapak Ibu, semua longgar, semuanya longgar, yakin Bapak Ibu. Pun dengan praktek kemauan, dikuasakan dengan iso berpikir ngoten, kabeh longgar. Bojo kula kok cerewet piye Pak? Ujian. Terus piye? Ayo selesaikan ujian ini, apa? Sabar, oke. Tapi kaya lagi bodol wis-wis. Ya ini ujian, pahalanya semakin rusak radio ini semakin besar pahalanya.
Ngomongnya enak men Pak, ya enak memang begitu kok, kudunya dia enak kok. Nah, jadi semuanya itu memang harus dilihat dalam perspektif tadi. Adanya itu ujian. Jadi kan bisa baca di Al-Baqarah 155 itu juga bicara tentang ujian. Nah, di situ kan sabar, lalu ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi apakah setiap tindakan Nabi itu pasti jadi solusi? Bisa ya, tapi bisa tidak. Tidak semuanya. Tapi yang jelas semuanya telah didesain sedemikian rupa. Nabi gagal itu tidak akan mempengaruhi apapun. Nabi gagal di perang Uhud itu tidak mempengaruhi hubungan sesama manusia dan tidak mempengaruhi hubungan dengan Allah. Tidak ada satupun yang disalahkan. Tidak ada. Orang yang ada di atas kemudian menjadi penyebab kesalahan. Kasus ditutup pasca perang Uhud, kelemahannya di sini, tutup buku tidak dibahas. Itu Nabi. Karena perang Uhud kalah itu ujian. Wong munafik memprovokasi. Umpamane to, wingi doa makan, wae saya urip to. Provokasi ini wong kafir. Dijawab sama Allah. Dijawab. Kamu tetap akan mati. Aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Walaupun kamu di benteng yang kokoh, kamu tetap akan mati. Nah itu. Jadi mensikapi. Ini bicara tentang menyikapi sesuatu. Tapi masalah tindakan hasilnya itu terserah Allah. Yang kita lakukan itu bisa berhasil, bisa tidak. Berhasil, alhamdulillah. Tidak berhasil, dicoba lagi. Dan yang ini itu ujian. Oke, Bapak. Cukup ya, Bapak terduduk-duduk dari. Monggo kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.